Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 2 ingin mempresentasikan presentasi kami yang berjudul Pengolahan dan Analisis Data. Dengan dosen pengampu yaitu Dr. Sri Mulyati, Magister Pendidikan. Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Veteran Bangun Nusantara, tahun akademik 2024. Dengan anggota kelompok yaitu Budi Ari Wibowo, Eva Putri Puspitasari, Haryati, dan Widya Binti Solika. Latar belakang, pengolahan dan analisis data adalah proses pengumpulan dan penyusunan data menjadi pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Tujuannya adalah untuk mengubah data mentah menjadi informasi yang berguna bagi pengguna. Dalam menganalisis data dibedakan berdasarkan pendekatan penelitian yang digunakan, yaitu pendekatan penelitian kuantitatif dan kualitatif. Pada penelitian kuantitatif, analisis data menggunakan uji statistik, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial. Pada penelitian kualitatif, analisis data relatif lebih sulit karena menggabungkan berbagai data kualitatif dari berbagai responden untuk disimpulkan informasinya. Rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama yaitu apa dan bagaimana prosedur pengolahan dan analisis data. Yang kedua, apa dan bagaimana pengumpulan dan pengolahan data. Yang ketiga, apa dan bagaimana analisis dan interpretasi data. Yang keempat, bagaimana melakukan analisis data kuantitatif. Yang kelima, bagaimana melakukan analisis data kualitatif. Tujuan penelitian atau tujuan penulisan. Tujuannya yaitu yang pertama, memahami dan menjelaskan prosedur pengolahan dan analisis data. Yang kedua, memahami dan menjelaskan pengumpulan dan pengolahan data. Yang ketiga, memahami dan menjelaskan analisis dan interpretasi data. Yang keempat, yaitu memahami dan menjelaskan analisis data kuantitatif. Yang terakhir yaitu memahami dan menjelaskan analisis data kualitatif. Presentasi selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mas Ari. Oke, selanjutnya adalah prosedur pengolahan dan analisis data. Tujuan pokok dilaksanakannya penelitian adalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Untuk mencapai tujuan pokok tersebut antara lain harus melalui proses pengolahan dan analisis data. Alur kerjanya yang dimulai dari pengumpulan data, editing data, dan coding data, pengolahan data, entry, analisis data statistika deskriptif, statistika inferensial, dan interpretasi data. Berikut adalah ilustrasi proses pengolahan dan analisis data. Yang pertama dari pengumpulan data atau kuesioner. Yang kedua editing data dan coding data. Kemudian pengolahan data, entry data, editing data. Kemudian analisis data statistika deskriptif, statistika inferensial, dan yang terakhir interpretasi data. Kemudian pengumpulan dan pengolahan data. Yang pertama pengumpulan data. Sebelum melakukan pengolahan data, ada beberapa tahap yang harus dilakukan. Sedangkan setelah analisis data yaitu suatu proses penyederhanaan data, maka dapat dilakukan interpretasi data dengan mudah. Yang kedua, editing data. Data lapangan yang ada dalam kuesioner perlu diedit.
Tujuan dilakukannya editing adalah untuk melihat lengkap tidaknya pengisian kuesioner, melihat logis tidaknya jawaban, dan melihat konsistensi antar pertanyaan. Berikutnya, coding data. Dilakukan untuk pertanyaan-pertanyaan. Sebagai berikut: 1. Tertutup. Bisa dilakukan pengkodean sebelum ke lapangan. 2. Setelah terbuka. Pengkodean sebelum dan setelah dari lapangan. Yang ketiga, terbuka. Pengkodean sepenuhnya dilakukan setelah selesai dari lapangan. Kemudian 4. Pengolahan data. Ada dua hal yang perlu dilakukan ketika melakukan pengolahan data. Yang pertama, entry data atau memasukkan data dalam proses tabulasi. Kedua, melakukan editing ulang terhadap data yang telah ditabulasi untuk mencegah terjadinya kekeliruan memasukkan data atau kesalahan penempatan dalam kolom maupun baris tabel. Berikutnya adalah analisis dan interpretasi data. Hal penting yang perlu diingat dalam melakukan analisis data adalah mengetahui dengan tepat penggunaan alat analisis. Ketika kita memutuskan untuk melakukan analisis data menggunakan alat statistika, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain. Yang pertama, dari mana data diperoleh? Apakah berasal dari sampel atau dari populasi? Kemudian nomor 2, jika berasal dari sampel, apa teknik sampling yang digunakan? Apakah termasuk kelompok sampling probabilitas atau non-probabilitas? Yang ketiga, memakai skala apa data diukur? Apakah menggunakan skala nominal, ordinal, interval, atau rasio? Yang terakhir, bagaimana hipotesis yang dibuat? Apakah perlu dilakukan pengujian satu arah atau dua arah? Kalau memakai statistika inferensial. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Eva. Baik, materi selanjutnya yaitu adalah mengenai analisis data kuantitatif. Pengolahan data adalah suatu cara atau proses dalam memperoleh data dengan upaya mengubah data yang telah dikumpulkan menjadi informasi yang dibutuhkan. Alur pengolahan dan analisis data sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengumpulan data, yang kedua yaitu ada data primer dan data sekunder atau pengelompokan data, yang ketiga ada pengolahan data, yang keempat ada analisis data menggunakan uji statistik. Yang selanjutnya ada pengolahan data. Pengolahan data adalah bagian dari penelitian setelah pengumpulan data. Pengolahan data dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama secara manual dengan menggunakan alat hitung seperti kalkulator. Yang kedua dengan aplikasi pengolahan data seperti Microsoft Excel, SPSS, EpiInfo, Stata, SAS Data Mining, dan yang lain-lain. Yang selanjutnya ada data dan penjelasan. Pada materi ini yaitu ada dua. Yang pertama yaitu tahap analisis data secara manual, yaitu sebagai berikut ada 4, yaitu yang pertama ada editing atau penyuntingan data. Adalah tahapan di mana data sudah dikumpulkan dari hasil pengisian kuesioner, disunting kelengkapan jawabannya. Jika pada tahapan penyuntingan ternyata ditemukan ketidaklengkapan dalam pengisian jawaban, maka harus melakukan pengumpulan data ulang. Yang kedua yaitu ada coding. Coding adalah membuat lembaran kode yang terdiri dari tabel dibuat sesuai dengan data yang diambil dari alat ukur yang digunakan. Yang ketiga yaitu ada data entry. Adalah mengisi kolom dengan kode sesuai dengan jawaban masing-masing pertanyaan.
Contoh dalam pengisian data adalah sebagai berikut. Suatu penelitian tentang tingkat kepuasan mahasiswa prodi D3 rekam medis terhadap kinerja dosen memiliki kriteria sebagai berikut. Yang pertama, yang ke-1 tidak puas, 2 kurang puas, 3 cukup, dan 4 puas. Yang keempat ada tabulasi data. Adalah membuat penyajian data sesuai dengan tujuan penelitian. Untuk yang kedua yaitu ada tahapan dalam pengolahan data menggunakan aplikasi pengolahan data adalah sebagai berikut, yaitu ada 4. Yang pertama ada editing, adalah memeriksa data yang telah dikumpulkan. Pengeditan dilakukan karena memungkinkan data yang masuk atau raw data tidak memenuhi syarat atau tidak sesuai dengan kebutuhan. Pengeditan data dilakukan untuk melengkapi kekurangan atau menghilangkan kesalahan yang terdapat pada data mentah. Kekurangan data dilengkapi dengan mengulangi pengumpulan data. Kesalahan data dapat dihilangkan dengan membuang data yang tidak memenuhi syarat untuk dianalisis. Kriteria yang harus ditentukan dalam tahap penyuntingan adalah yang pertama ada lengkap, yang kedua ada keterbacaan tulisan, yang ketiga ada relevan, yang keempat ada konsistensi. Untuk yang selanjutnya yaitu ada coding, adalah kegiatan merubah data dalam bentuk huruf menjadi data dalam bentuk angka atau bilangan. Kode adalah simbol tertentu dalam bentuk huruf atau angka untuk memberikan identitas data. Kode yang diberikan dapat memiliki arti sebagai data kuantitatif atau berbentuk skor. Sebagai contoh misalnya data pendidikan yang dibagi menurut tingkat pendidikan SD sampai dengan perguruan tinggi atau PT. Kemudian dikode menjadi seperti angka, seperti angka 1 yaitu SD, angka 2 SLTP atau SMP, yang ketiga SLTA atau SMA, yang keempat PT perguruan tinggi. Selanjutnya, tahapan yang ketiga yaitu ada processing, adalah proses setelah semua kuesioner terisi penuh dan benar serta telah dikode jawaban responden pada kuesioner ke dalam aplikasi pengolahan data di komputer. Terdapat bermacam-macam aplikasi yang dapat digunakan untuk memproses data, antara lain yaitu ada SPSS, ada Stata, ada EpiInfo, dan yang lain-lain. Salah satu program yang banyak dikenal dan relatif mudah penggunaannya adalah program SPSS atau Statistical Packaging for Social Science. Yang keempat yaitu ada cleansing data, adalah pengecekan kembali data yang sudah di-entry, apakah sudah betul atau ada kesalahan pada saat pemasukan data. Misalnya untuk variabel pendidikan hanya ada 3 kategori, yaitu 1 pendidikan dasar, SLTP, SD sampai SLTP atau SMP, yang kedua ada pendidikan menengah atau SMA, yang ketiga ada perguruan tinggi yang terbagi jadi D3, D4, S1 sampai S3. Tetapi setelah dicek ada jawaban yang memiliki kategori 4. Materi selanjutnya itu ada analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah proses mencari serta menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan metode lainnya sehingga mudah dipahami agar dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data kualitatif bersifat induktif dan berkelanjutan. Tujuan akhir analisis adalah memperoleh makna, menghasilkan pengertian-pengertian, konsep-konsep, serta mengembangkan hipotesis atau teori baru. Analisis data penelitian kualitatif dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dikaji sehingga dapat dibuat suatu kesimpulan yang disampaikan ke orang lain. Materi selanjutnya yaitu mengenai proses analisis data kualitatif. Yang pertama yaitu ada reduksi data. Reduksi data adalah proses analisis untuk memilih, memusatkan perhatian, menyederhanakan, mengabstraksikan, serta mentransformasikan data yang muncul dari catatan-catatan dari lapangan. Yang kedua yaitu ada penyajian data. Penyajian data dilakukan agar
Data hasil reduksi terorganisasi, tersusun ke dalam pola hubungan sehingga makin mudah untuk dipahami. Untuk yang selanjutnya yaitu materinya akan disampaikan oleh Mbak Haryati. Untuk selanjutnya yaitu yang ketiga, verifikasi data. Verifikasi data yaitu menarik kesimpulan berdasarkan temuan dan melakukan verifikasi data. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung tahap pengumpulan data berikutnya. Dalam proses analisis data kualitatif adalah menarik kesimpulan berdasarkan temuan dan melakukan verifikasi data. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung tahap pengumpulan data berikutnya. Proses untuk mendapatkan bukti-bukti inilah yang disebut sebagai verifikasi data. Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang kuat, dalam arti konsisten dengan kondisi yang ditemukan saat penelitian kembali ke lapangan, maka kesimpulan yang diperoleh merupakan kesimpulan yang tepat. Berikutnya, jenis analisis data kualitatif. Secara umum, model analisis data terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama, kelompok metode analisis teks dan bahasa. Kelompok metode analisis teks dan bahasa, contoh jenis analisis kualitatif pada kelompok ini adalah analisis isi atau konteks analisis, analisis semiotik, dan analisis wacana. Yang berikutnya, yang kedua, kelompok metode analisis tema-tema budaya. Kelompok metode analisis tema-tema budaya, contoh jenis analisis kualitatif pada kelompok ini adalah analisis struktural, domain analisis, taksonomi analisis, guarded analisis, dan etnologi. Yang selanjutnya, kelompok analisis kinerja, perilaku seseorang dan perilaku institusi. Kelompok analisis kinerja, perilaku seseorang dan perilaku institusi. Contoh jenis analisis kualitatif pada kelompok ini adalah studi kasus, analisis SWOT atau SWOT, dan biografi. Yang selanjutnya yaitu analisis dan interpretasi data. Salah satu jenis analisis data kualitatif yang umum digunakan oleh peneliti yaitu analisis isi. Analisis isi merupakan metode penelitian yang digunakan untuk mengetahui kesimpulan dari sebuah teks. 6 tahapan mengenai analisis isi yaitu 1. Unitizing. Unitizing adalah upaya untuk mengambil data yang tepat dengan kepentingan penelitian yang mencakup teks, gambar, suara, dan data-data lain yang dapat diobservasi lebih jauh. Unit adalah keseluruhan yang dianggap istimewa dan menarik oleh peneliti yang merupakan elemen independen. Unit adalah objek penelitian yang dapat diukur dan dinilai dengan jelas, oleh karenanya harus memilah sesuai dengan pertanyaan penelitian yang telah dibuat. Yang kedua, sampling. Sampling adalah cara peneliti untuk memudahkan penelitian dengan membatasi observasi yang merangkum semua jenis unit yang ada. Dengan demikian,
didapatkan unit-unit yang memiliki tema atau karakter yang sama. Dalam pendekatan kualitatif, sampel tidak harus digambarkan dengan statistik. Dalam pendekatan ini, kutipan-kutipan serta contoh-contoh memiliki fungsi yang sama sebagai sampel. Sampel dalam bentuk ini digunakan untuk mendukung atas pernyataan inti dari peneliti. Yang ketiga yaitu recording. Dalam tahap ini, peneliti mencoba menjembatani jarak atau gap antara unit yang ditemukan dengan pembacanya. Perekaman di sini dimaksudkan bahwa unit-unit dapat digunakan berulang-ulang tanpa harus mengubah makna. Recording berfungsi untuk menjelaskan kepada pembaca untuk menjembatani kepada situasi yang berkembang pada waktu unit itu muncul dengan menggunakan penjelasan narasi. Yang keempat, reducing. Tahap ini dibutuhkan untuk menyediakan data yang efisien. Hasil dari pengumpulan unit dapat tersedia lebih singkat, padat, dan jelas. Selanjutnya, inferring. Inferring tahap ini mencoba menganalisa data lebih jauh, yaitu dengan mencari makna data unit-unit yang ada. Dengan begitu, tahap ini akan menjembatani antara sejumlah data deskriptif dengan mengarahkan pembaca teks. Yang keenam, atau yang terakhir yaitu narrating. Narrating merupakan tahapan terakhir. Narasi merupakan upaya untuk menjawab pertanyaan penelitian. Dalam narasi biasanya juga berisi informasi-informasi penting sehingga dapat mengambil keputusan berdasarkan hasil penelitian yang ada. Kesimpulan dari paparan kelompok kami hari ini yaitu tujuan pokok dilaksanakan penelitian adalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang melalui proses pengolahan dan analisis data. Alur kerjanya yang dimulai dari pengumpulan hingga interpretasi data. Ketika kita memutuskan untuk melakukan analisis data menggunakan alat statistika, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain di mana data diperoleh, apa teknik sampling yang digunakan, memakai skala apa data diukur, dan bagaimana hipotesis yang dibuat. Demikian tadi paparan presentasi dari kelompok 2 kami hari ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.